Ada loh yang namanya ekonomi Islam. Dan bisa dipraktekin. Ini bukan cuma ngomong-ngomong di mimbar-mimbar doang. Iya. Halal haram. Bukan. Ini beneran bisa. Jadi kita bisa jadi orang kaya dengan cara-cara yang halal. Kita bisa jadi orang yang sukses, banyak duit, maju. Pada saat yang sama kita juga berkah. Sama dah kita bolos juga, berantem-berantem juga lah, main bola juga, disco-disco juga, komplit dah kalau zaman dulu, bener nggak? Ah, jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, itu penting. Jadi bandel-bandel berhenti zuhur, bandel-bandel berhenti asar, bandel-bandel berhenti Jangan pernah maghrib. tinggal sholat ya. Jadi kita ada remnya, bener nggak? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di podcast Time Inspirative Story. Sore ini kita kedatangan sahabat alumni kita 7082 yang hebat, Bapak Insinyur Adi Warman Karim, Siap. BA. Banyak sekali fiturnya, luar Selamat biasa. datang, Pak. Siap, thank you bos, Masya Allah. Perkenalkan kawan-kawan, pada sore hari ini kami dari bidang Humas dan Kerjasama IKALUMNI 70 Connection mempersembahkan podcast yang bertema Syariah Future Finance yang mengupas perbankan syariah Indonesia, harmoni etika dan keuntungan dengan latar belakang dan tujuan sebagai platform untuk berbagi kisah inspiratif Susah banget. dan wawasan dari alumni SMA 70 yang telah sukses. Siap. Alhamdulillah beliau sudah sama kita. Sedikitlah Siap. ada berbagi ya. Mengedukasi kita ya. Mengedukasikan buat kita. Mungkin ada beberapa hanya untuk pertanyaan nih. Siap. Aku panggil yang Mas aja ya. Siap. Karena alumni kita kakak senior kita. Kita. Nah, jadi kita ini apa sih yang dinamakan ceritakanlah sedikit perjalanan karir Waduh, dan pengalaman gitu. karirnya seru banget nih. Dulu waktu baru kan ambil kuliah 2 ya, Ya. di IPB sama di UI ya, barengan tuh. Lulusnya IPB duluan. Waktu udah lulus IPB, UI-nya belum lulus nih. Oh, Gue langsung kerja waktu itu di konsultannya Bappenas, namanya Development Studies Project-nya Bappenas. Kerja di situ, begitu UI-nya lulus, itu kan kerjanya masih bule-bule tuh. Iya. Jadi dulu tuh ada 2 tim ya. Tim bulenya Harvard itu di Kementerian Keuangan. iya. Tim bulenya Boston itu di Bappenas. Nah, gue di tim bulenya Boston nih, bener ya? Jadi waktu itu si bule-bulenya ngeliat, karena gue ngotot banget pengen ekonomi syariah, bener ya? Ekonomi syariah, sehingga mereka bantuin tuh, datangnya buku-buku ekonomi Islam dari Boston. Gitu. Terus akhirnya dia bilang, lu mau nggak sekolah di Boston? Mau, gue bilang, bener ya? Udah, akhirnya dapat beasiswa ke Boston. Ya. Nah, waktu di Boston itu, gua nulisnya, penelitiannya itu, tesisnya itu tentang Bank Islam di Iran. Bagaimana caranya waktu itu di Iran, tahun 83 itu merubah sistemnya, mengkonversi sistemnya dari konvensional ke syariah. Benar nggak? Iya. Nah, itu yang gue tulis tuh jadi tesis gua kan. Ya. Pulang dari Boston, gua mulai kerja di Bank Muamalat. Nah, benar ya? Jadi awalnya di bawah mualaf. Bank Muamalat tahun 92 tuh, tahun 92. Nah, pada saat itulah tuh ilmu yang gue pelajarin di sana, bagaimana mengkonversi dari konvensional ke syariah, ternyata berguna banget di Indonesia. Mulailah gue di Bank Muamalat tahun 92 sampai tahun 2001. 2001 gue keluar lah, bener ya? Karena banyak penawaran dari luar untuk bantuin BRI, untuk Danamon, segala macam, mau bikin usaha syariah gitu kan? Karena baru muamalat aja. Nah, jadi akhirnya waktu itu gua keluar 2001 dari Muamalat, bikin perusahaan sendiri namanya Klarim Business Consulting dulu.
Nah, Luar biasa ya. sama ini dulu mantan bini gue SMA 70 juga dulu 85. Haha. Mustika ya. Iya, iya. Dulu waktu itu bener nggak? Mantan bini gue tuh. Kita buat sama-sama tuh Karim Business Consulting. Terus sampai jalan terus. Akhirnya perjalanannya sekarang kita rubah namanya jadi Karim Consulting Indonesia, bener nggak? Sudah sampai sekarang. Nah, kita kerjaan kita khusus untuk syariah doang. Syariah. Kalau nggak syariah kita nggak terima. Kalau syariah kita terima, bener nggak? Jadi dia kalau dibilang emang udah profesornya. Manusia Ya. bidangnya. Bukan gitu bos, gini. Kalau gue cuma sekedar waktu di Boston ya, kalau gue cuma sekedar ngambil ekonomi doang, banyak yang lebih pintar dari gue, bener nggak? Iya. Kalau gue cuma jadi konsultan yang umum gitu, banyak yang lebih jago dari gue, bener nggak? Tapi kalau syariah, Spesialis. 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 Akhirnya udah deh, sampai sekarang kita di Karim Consulting Indonesia tahun 2020 ya. 2020 itu kita ditunjuk jadi konsultannya merger 3 bank. Oh. Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Kita jadi konsultannya tuh setahun jadi konsultannya enggak. Februari 2021 berdiri deh tuh bank baru namanya Bank BSI. Ya, Bank Syariah Indonesia, bener nggak? betul. Waktu itu posisi masih jadi konsultan, bener nggak? Allah yang ngatur, bener nggak? Tahu-tahu diangkat dari komut waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, emang Allah yang ngatur, bener nggak? Udah dah jadi komut. Terus setahun berlalu ya, setahun apa 2 tahun berlalu ya, Pak Mulyaman Hadad, senior gue di FUI, pulang. Beliau kan tadinya dubes di Swiss, pulang ke Indonesia. Beliau jadi komut, gue turun dah, wakil komut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ceritanya bos. Mantap ya. Jadi spesifik sekali ya. Benar, benar. Memang perjalanan beliau ini luar biasa ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun karirnya masih ada. Amin. Insya Allah di next nanti Lebih bagus. lebih bagus. Amin, 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 amin. Pakai doanya alum itu juga ya. Iya. Jadi itu perjalanannya. Jadi sekarang mungkin yang kita mau tanyakan manfaat. Oke. Manfaat dan keunggulan bank syariah. Ya elah. Yang konvensional. Udah, yang penting kalau syariah tuh gini. Ada orang-orang yang merasa nyaman dengan bank syariah. Nah ini, buat orang-orang yang merasa nyaman dengan bank syariah, udah pakai bank syariah aja. Ya. Karena memang dulu waktu pertama kali kita bikin ya, Bank Muamalat zaman dulu kala itu, memang ada orang-orang yang beda-beda pendapat. Ya. Ada orang yang nyaman sama bank konvensional, emang udah nyaman deh, ya nggak apa-apa, bener nggak? Tapi ada juga orang yang nggak nyaman sama bank konvensional, dia maunya bank syariah, bener nggak? Iya. Jadi bank syariah ini memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang tidak nyaman dengan bank konvensional. Dia nyamannya sama bank syariah, bener nggak? Iya. Sehingga dia punya pilihan. Ya. Nah, yang kedua, karena mereka merasa nyaman dengan bank syariah ini akan membawa keberkahan. Karena berkah itu, ini masuk dikit tausiahnya. Berkah itu maknanya ada 4, tahu kan? Yang pertama berkah itu artinya kalau kita melakukan suatu amal soleh, kita merasa bahagia. Yang kedua artinya kalau kita melakukan suatu amal soleh, bukan kita aja yang bahagia, tapi orang sekeliling kita juga ikutan bahagia. Yang ketiga, waktu kita melakukan amal soleh, kita merasa mendapat manfaat dari amal soleh yang kita lakukan itu. Dan yang keempat, bukan hanya kita yang merasakan manfaat, tapi orang-orang sekitar kita juga merasakan manfaat. Nah, ini yang kedua nih, bank syariah, benar nggak? Yes. Dia karena dia udah nyaman sama bank syariah, maka dia akan mendatangkan keberkahan. Jadi nasabahnya jadi bahagia gitu, nggak merasa tertekan. Ini dosa gitu kan ada. Kadang-kadang itu kontroversi dalam diri kan. Yes. Nah kalau kita kontroversi dalam diri kan hidup jadi nggak enak. Pembicaraan sama bini sama gimana kita bagaimana terdosa masuk neraka. Nah, daripada ada pertentangan dalam diri terus, ya pilih bank syariah. Iya. Kalau pilih bank syariah, ntar ente berkah. Kalau berkah ente bahagia. Orang sekeliling ente juga bahagia, ente dapat manfaat. Orang sekeliling ente juga dapat manfaat. Benar nggak? Jadi intinya itu yang pasti-pasti aja deh. Iya. Udah tahu kenapa kita nggak ikut. Nah, benar ya. Ya kan? Saya setuju itu. Saya setuju sekali. Bahkan waktu beberapa ada omongan-omongan juga kan bilang bahwa bank syariah
sama bank konvensional sama aja. Iya. Iya. Ya Jadi dikit-dikit kemas-kemas doang, ini dikit-dikit aja, doang. sebenarnya juga sama aja gitu. Gimana tuh kalau menurut abang? Bang. Iya, namanya juga bank, pasti ada samaannya, benar nggak? Itu ada samanya. Tapi yang satu kan nggak pakai syariah, satu pakai syariah. Iya. Berarti ada bedanya, benar nggak? Ada bedanya pasti. Ada samanya udah pasti. Fungsinya sama-sama jadi bank, benar nggak? Lo Namanya bisa nabung, lo bisa tarik. pembiayaan, bisa kalau di bank konvensional namanya kredit, ya Iya. sama. Namanya juga bank, sama-sama bank. Berarti fungsinya sama lah kayak bank. Cuman kan ada belakangnya ada syariahnya, berarti ada hal-hal yang membedakannya. Iya. Akadnya beda, caranya kita membuat struktur pembiayaannya juga beda, peraturannya beda, peraturan OJK-nya beda, peraturan BI-nya beda, akuntansinya beda. Oh, beda. Jadi Sangat beda ya. jadi kalau sama aja gini deh. Apa bedanya soto Bogor sama soto Banjar? Ah, bener ya? Sama-sama soto, tapi beda. Bener nggak? Beda semuanya. Ah, iya. Rasanya beda. Jadi ya alhamdulillah Sudah makin jelas ya. kita sudah Iya. menjelaskan. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut Iya. bedanya, lu cobain aja jadi Cobain, sama Bang Syariah. Kita sama-sama ya Benar. untuk menjadi nasabah. Cobain aja dah sama Bang Syariah, ntar berasa dah tuh berkahnya bener nggak? Ah, gitu aja dah. Benar, benar. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini Bang ada lagi nih pertanyaan lain. Bagaimana Ini pokoknya ya. perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Perkembangannya loh. Keren banget dah. Begitu digabung, bank itu adalah suatu bisnis yang capital intensif. Capital intensif. Bank itu kalau dia kecil, ya nggak bisa ngapa-ngapain Yes. banknya. Kalau gede, banknya jadi dia Makin kuat, kuat, bisa ya. ngapa-ngapain. Nah, dengan di-mergernya 3 bank itu, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, jadi muscle-nya, ototnya Bank Syariah Indonesia gede. Sehingga pertumbuhannya cepat. Iya. Sekarang kita udah 350 triliun. Bener nggak? Masya Kalau dulu mah BNI Syariah 40 triliun. BNI Bisa Syariah 3 bank itu ya? Iya. Oke. Bank Syariah Mandiri 100 triliun. Jadi sebetulnya kalau cuma dijumlahin doang, cepet tambah 40 tambah 40, Iya. cuma 180. Tapi sekarang pertumbuhannya udah sampai 350. Allah. Keuntungannya juga udah mantep banget, bener nggak? Otomatis pasti. Nah itu. Siap. Jadi perkembangannya luar biasa lah insya Allah. Berkat doa teman-teman Amin. 70. Sahabat alumni ya, kita Iya. sama-sama untuk menyimpan uang kita di bank syariah. Ya. Insya Allah. Nah, itu kan kita juga perlu tahu nih Nah, produk-produknya tuh apa aja gitu loh. oke. Waduh, duh. Produk-produk kan biasanya kan kita taunya apa sabah apa tuh. Nah, Produknya mah hampir sama kayak bank konvensional ya, nama-namanya ada tabungan, ada giro, ada deposito, bener nggak? Cuman emang dia bedainnya tuh karena pakai akadnya. Jadi ada yang namanya tabungan wadiah, nama deposito mudorobah, ada gitu-gituannya. Karena sistemnya bagi hasil kan, kalau kita naruh duit itu kan. Begitu juga untuk kreditnya, kalau kita sebutnya pembiayaan. Kalau untuk beli barang, beli motor, mobil, rumah, kita pakainya murabahah, bahasa Arabnya gitu. bahasa Arab ya kita. Bahasa Indonesianya malu beli pakai cicil. Gampang banget, bener nggak? Ada juga yang pakai bagi hasil. Untuk yang bisnis kan, kita hitung berapa keuntungannya, kemudian kita bagi hasilnya gitu. Jadi produknya insya Allah lah. Ada yang beda sih. Nah, bedanya apa tuh? Kita punya emas. Oh, Nah, kita punya cicilan emas. Antam. Antam atau pegadaian? Gadaian. Kita punya gadai emas. Kita juga punya cicilan emas. Jadi kalau mau beli emas nih, tapi nggak bisa beli langsung 1 kilo. Nah, dikit aja lah nyicil. Oh, Ntar dapat deh kita ya. emas 1 kilo, benar. Alhamdulillah nih kalau nggak begini. Jadi kalau kita cuma beli 1 kilo, bisa kita langsung cicil ya kan? Cicil. Tawar. Cicil. Sistem bunga apa bagi hasilnya gimana tuh Bang? Nah, kalau beli emas kan kita bukan bagi hasil, kan kita berarti mau beli emas kan. Jadi kayak kita masukin duit misalnya 100.000 gitu kan. Nah, ntar kita dapatnya lunak, dapat emas dah 1 kilo, mau berapa kilo boleh dah. 100 gram juga boleh kalau 1 kilo. Kalau kita dengan syariah, Nah, kan kita lebih comfort gitu. Lebih comfort Nah. ya. Lebih tenang. Lebih tenang, kita nggak ada. daripada lu beli di toko emas kan kagak bisa dicicil. Sama kita aja bisa cicil belinya, bener ya. Berarti mungkin ada yang mau di. Dan itu ya, tahu nggak? Itu tahu nggak? Produk itu laku di Bali, itu paling laku. Di Bali malah justru. Bali. Jadi ada tempat-tempat
di mana emas ini menjadi andalan. Di Makassar juga laku. Jadi ada tempat-tempat tuh emang orang suka emas. Ibu-ibunya suka emas. Ya, bisa dari daerah Sulawesi kan banyak Iya, ya iya, masyarakat iya, di iya. sana tuh Sulawesi Timur. Ah, Bagus sekali ya. Alhamdulillah ya. ayo Tapi giliran. kalau Jakarta sendiri belum ini. Jakarta banyak juga. Banyak. Banyak juga. Cuman kalau di Jakarta kan banyak produk lain yang juga diminati ya. Iya. Tapi kalau ada daerah-daerah tertentu ada daerah-daerah yang punya minat khusus tuh untuk emas. Karena daerah-daerah itu emang budayanya tuh maunya emas gitu, bukan uang. Nah, ini mungkin apa namanya buat alumni 70 dengan siswanya, daripada kita ngalor ngidul ngapa-ngapain, duit mana-mana habis ya. Iya. Kita ini program bagus. Tahu. Dan memang menurut informasi, menurut saya yang sering dapat itu, lebih baik kita nyicil emas. Emas. Benar. Benar. Tabung Nyicil emas. emas, tabung emas, 5 gram aja nggak apa-apa. Iya. 10 gram juga Iya. nggak apa-apa. Iya. Karena kalau emas itu dia bertahan terus Benar. dan dia akan naik ya. Benar. Gitu loh. Dan dia cukup menjaga. Marilah kita beli cicil emas di Kacau. Eh, mungkin ada pertanyaan juga dari Tarti nih ya. ya dan tadi. Negara-negara mana saja ya Bang yang telah sukses mengembangkan perbankan syariah ini? Oke. Dan apa aja yang kita dapat dari negara itu yang kita dapat ininya? Dulu kita terinspirasi ya waktu pertama kali itu dari Malaysia ya, karena dia duluan bikin. Terus waktu itu kita Tapi dulu. duluan, dia tahun 83, kita baru tahun 92, jadi 10 tahun lah setelah Malaysia bikin baru kita bikin. Waktu itu kita dulu belajar dari mereka lah, kayak apalah bangsanya ini. Tapi kemudian perkembangan selanjutnya ternyata di Timur Tengah itu juga berkembang dengan cepat sekali. Di negara-negara Turki, di Saudi Arabia. Sehingga kita mulai melihat juga gimana nih di Timur Tengah. Jadi setelah kita ibaratnya sekolah SD naik SMP gitu loh. Ya, setelah kita awalnya kita belajar di Malaysia, kemudian kita belajar juga dari Timur Tengah. Nah, kalau dari Malaysia itu sebetulnya kita belajarnya itu lebih kepada corporate banking ya. Kalau di Timur Tengah kita mulai belajar tentang investment bankingnya. Nah, tapi waktu kita lihat lagi ternyata di Eropa itu juga di Luxembourg itu mereka punya produk-produk yang sukuk gitu. Sukuk itu apa bahasa Indonesia? Obligasi syariah. Jadi kita belajar lagi dari situ. Di Inggris berkembang lagi yang namanya metal market gitu. Iya. Jadi kita belajar dari banyak tempat. Ilmunya udah kan? Dia dibelajarin itu Eropa ini. Iya. Nah, kita kan mikir juga kok bisa ya di Eropa, di London tuh berkembang apa nih? Ternyata memang itu ada uang-uang dari Timur Tengah yang nyari tempat untuk bisa investasi yang halal. Nah, produknya ada di situ. Di London Metal Exchange itu namanya. London Metal Exchange. Nah, terus jadi kita belajar dari banyak tempat, kemudian kita ramu sendiri di Indonesia. Bahkan untuk mikro yang kecil-kecil, kita juga sempat belajar juga ke Bangladesh. Karena di Bangladesh itu mereka mengembangkan waktu itu namanya Grameen kan? Oh, Grameen ya. Antara orang-orang miskin itu kan. Wah, jadi kita Indonesia ini benar-benar dah. Ini kayak melting pot. Kita belajar, kita berguru dari berbagai guru. Dari semua ilmu di dunia kita pelajarin supaya akhirnya kayak gini, paling keren Indonesia. Yang sudah mendahului ya. Ya sama kayak ini makanan di sini macam-macam nih. Ada martabak India, segala macam. Tapi luar biasa ya. Jadi memang pertama kali ternyata Malaysia ya. Malaysia. Ya. Padahal kan kita luar biasa ya. Muslim kita terbesar. Ya. Juga itu ya apa namanya sangat berpotensi sekali untuk bangsa syariah. Betul. Iya, ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita kan Alhamdulillah. Muslim nomor 3 di dunia ya. Iya. Nomor satu. Satu terbanyak di dunia, betul. Ya. Betul. Dan kita juga umatnya paling Iya. Dan kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan sama Malaysia, gue sih sebetulnya bangga sama Indonesia loh, bener. ya. Karena di Malaysia itu itu Kami pun government bangga saya. itu government driven. Artinya pemerintah Yang itu ininya top down dari pemerintahnya yang dorong dorong. ide
Bank Islam. Ah, Indonesia enggak, kita bos. dari kita ya. Kita bottom up, bos, dari masyarakat. Kita menghadap ke Pak Harto waktu itu. Tolong Pak, ini ada sebagian dari rakyat Indonesia yang nggak nyaman dengan bank konvensional. Tolong kasih kesempatan bagi rakyat Indonesia yang nggak nyaman sama bank konvensional ini untuk punya bank syariah. Syariah. Hebat Itu ya, Pak. hebat. Pemerintahnya menyetujui. Kalau Malaysia enggak. Malaysia pemerintah. Kalian menekan. Benar nggak? Enggak beda. Indonesia emang paling gelo pokoknya. Paling hebat ya, Rakyatnya itu gelo. luar biasa. Baik, insya Allah ya. Mudah-mudahan insya Allah. BSI, Amin, amin, Mungkin maju. amin. ya kan kita pasti kan ada. Kalau BSI pasti punya visi misi. Yuro. Boleh kalau ceritain sedikit Lah. saja. Visi misinya mah gampang banget. Kita pengen membuat pertama ini bank syariah ini kalau supaya menjadi bagian yang terintegrasi dari keuangan ekonomi Indonesia agar kita bisa melakukan kontribusi penting buat pembangunan di Indonesia ini. Benar kan? Jangan sampai pembangunan ini cuma bank konvensional doang. Kita mau juga sehingga yang kedua kita juga ingin sebetulnya apa namanya itu urun pikiran atau menginspirasi bangsa ini bahwa ada loh yang namanya ekonomi Islam dan bisa dipraktekin. Ini bukan cuma ngomong-ngomong di mimbar-mimbar doang, halal haram, bukan. Ini beneran bisa. Jadi kita bisa jadi orang kaya dengan cara-cara yang halal. Kita bisa jadi orang yang sukses, banyak duit, maju. Pada saat yang sama kita juga berkah. Supaya apa? Supaya orang-orang sekeliling kita itu juga yang miskin itu dia senang sama orang kaya. Benar nggak? Jadi nggak ada yang namanya friksi antara orang kaya sama orang miskin. Orang kaya senang sama orang miskin sama orang kaya kan ini. Wah, ini hubungan yang harmonis ini antara orang kaya sama orang miskin. Nah, kalau misinya kita targetkanlah untuk masuk saat ini udah tercapai nih 10 besar bank syariah sedunia. Udah masuk kita, udah ranking 10 kita. Dari segi market capitalization ya. Ya Allah. Nah, sekarang kita mau dorong lagi 10 nggak enak, dah 5 dah bener. Pasti belum puas lagi, Pak. Iya. Sampai 1 ya. Iya, insya Allah. Ya. Indonesia keren banget, Bu. Serius. Indonesia keren, Pak. Dan orang Indonesia itu pinter-pinter. Betul. Karena kita udah biasa hidup dengan segala keterbatasan, benar nggak? Betul. Nah, karena kita udah biasa hidup keterbatasan, otak kita Terus kreatif. berjalan ya. Otak kita bergerak terus berjalan. Iya. Terus ini Bang, potensi kita mau sekarang ke Ikaluninya. Oke. Potensi BSI-nya untuk kerjasama dengan Ikaluni 70 ada nggak? Ya ada lah, lu samperin aja ntar orang BSI lo aja ngomong. Kerjasama. Bener nggak? Ikalumi. Iya, Ikalumni pasti ada, bos. Banyak kan Ikalumni punya banyak kegiatan. Banyak sekali. Nah, kegiatan-kegiatan itu lo bawa ke BSI, lo tawarin tuh ke orang Markom kita, ke Siap. Porkom kita, bener nggak? Yang kita buat begini nih. Karena nggak ada acara ini kayak itu, ini bisa Proposal adalah. bayar SPP lewat BSI. Oh, Kayak bener nggak? Iya. Payroll gaji gurunya lewat BSI kayak. Tapi bang, sekolah-sekolah lain udah pada ya Udah banyak ya Bang ya? payrollnya di kita, bener nggak? Bayar SPP di kita. Nah kalau udah payrollnya di kita itu kan guru-guru perlu mobil, perlu motor, cicilan di kita, bener nggak? Kan guru-guru mau beli mau punya emas juga kan? Nah, cicilan di kita, bener nggak? Masa jauh-jauh ya? Orang tuanya, nah, mau kartu kredit kan kita gitu. Oh, kartu kredit boleh itu juga ya? Kita ada kartu kredit syariah. Oh, syariah ada. Ya Allah. Oh, kita tinggal ngeplay. Iya, BSI. Keren. Ada, Iya. Kebetulan nih Bang, Eh. Ketua Ikaluni Presidium kita, Bang Radit ada di sana. Masya Allah, mantap. Alhamdulillah, Bang Radit. Bang Radit. Ayo Bang Radit, Bang Radit. masuk frame, Masuk, bentar, Bang Radit. masuk frame benar, Masya Allah. Presidium kita. Masya Allah, thank you. Ya. Siap. Banyak bos yang bisa dikerjasamain. Tapi kalau boleh itu kerjasama jangan cuman ini masukan nih buat Siap. kata alumni. Siap. Jangan cuman lu punya kegiatan, perlu duit datang minta sponsor. Nanti akan ada orang sekian banyak. Jadi akan enggak seru. Baik kita ikutlah membantu menarik Seru. di situ apa gitu ya. Iya, mana produk-produk yang harus kita Bener gak? Itu dari guru sinergi. gajinya lewatin BSI, SPP bayar lewat BSI, bener gak?
motor, mobil lewat BSI, cicilan emas BSI gitu. Iya. Baru kerjasamanya jadi emas. Siap. Bener Sinergi. ya? Bener ya? Siap. Nanti alumni Ah, dengan siswa-siswanya ah, sekolah di sana. Bismillah lah. Kita ah, ke BSI. betul. Ya, Gede ini bos, gede ya. 70 gede. Boleh kita. Soalnya emang Kita udah, gue angkatan pertama kan, 82. Ini udah angkatan berapa nih? Lu jumlahin aja tuh jumlahin. banyak bener. Banyak-banyak. Bismillah, bismillah. Ya. Oke, Kenal nggak? Tuh, sama kenal. Aning. Sini mungkin dia lebih tahu. Aneh, oh, Ah, suaminya teman gua sekelas tuh. Iya. Menu sore, ini menu sore. sorry Masya menurut Allah. Thank you. Menu sore. Bang Radit, apa Iya. namanya? Bang Ucup, Pak Iya, Adik mesti mau tanya-tanya. Pasti banyak dia. Ani mau nanya apa? Kita tuh ada program, Nah, terus BPJS. BPJS. BPJS itu kebetulan ada ininya BSI. Apa namanya untuk pembayarannya? Selain BSI ada BSI. Kira-kira bisa nggak untuk kerjasama? Bisa, apa juga bisa dah. Selama bawa kemaslahatan, bener gak? Artinya udah ada sesi lanjutan nih nanti ya. Atur, bagaimana baiknya dah. Nah, alhamdulillah. dari Alhamdulillah. Beberapa apa namanya ketua kita presidium maupun dari humas barusan Bu Aning dan ya, Bapak Raditya, ya alhamdulillah kita juga diliput dengan rekan-rekan yang lain, produk-produk luar biasa dari BSI ya. Insya Allah, berkah lah, berkah. Untuk selanjutnya Banyak nih pertanyaan sebenarnya. Udah lu, jangan nambah-nambahin aja lu. Biar pendengar. Sudah habis. Ini banyak abang. Oh, ya. Nih salah satunya nih bang ya. Kesempatan berkarir di BSI itu gimana bang? Oh, gede banget dah. Gimana? Kalau ada alumni 70, ntar dia udah selesai kuliahnya. Kuliahnya keren-keren lah, bener nggak? Ya. Nah, itu masuk ke BSI lah. Kita kan perlu ini Siap. orang-orang yang paling pinter-pinternya, yang paling cerdas-cerdasnya, bener nggak? Bisa juga tuh bang. Insya Allah anakku, Insya Allah, mantap. bapaknya alumni Eh, masih ada gitu. Bertanya. Sini. Silakan. Sini kalau situ suara lu nggak kedengeran, tahu gak lo? Sini suara lu biar kedengeran. Nggak Sini. sih. Ya, oh, mic-nya di sini. Frame-nya dong. Oh. Nggak Biarin apa-apa dong. Hai gitu. Ini kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan atau gerakan-gerakan ekonomi yang membutuhkan pinjaman untuk misalnya mereka mengembangkan usahanya di lapangan, itu apakah harus ada unsur syariahnya di dalam? Misalnya nih ya, sekarang saya lagi bergerak untuk mengembangkan objek wisata alam di Danau Toba. Dengan koperasi saya atas permintaannya Mas Kenten waktu itu koperasi wisata alam Nusantara. Oke, Itu sekarang mau bergerak mengembangkan Toba bagus. itu sebagai objek wisata dunia. Bagus. Mereka akan mengenal Toba kayak mereka mengenal Bali. Bagus. Luar biasa. Kita dukung 100%. Maksudnya jangan cuma dukung doang. Apakah tadi itu pembiayaan misalnya kita perlu ya untuk bergerak di lapangan mengembangkan usaha apa itu bisa pinjaman melalui Bisa. Namanya juga pinjaman, nanti ada petugas banknya, dia hitung. Toba paling keren banget. Iya. Jangan lupa, yang datang ke Toba itu bukan aja orang non-Islam, tapi juga banyak orang Islam yang datang ke situ. Sehingga kalau Jumat, kami baru jalan-jalan dari Toba, baru pulang dari Toba, rombongan, Luar biasa. IPB, selesai. Tapi waktu kita mau sholat Jumat, nggak ketemu masjid. Oh, itu trouble. Di sono. Jadi kalau boleh Pulau Samosir kita bangun masjid dong. siap. Supaya kalau kita jalan-jalan ke sono, sholat Jumat nggak hilang. Iya udah merinding loh. Merinding. Ini yang bicara Wakom. Makamnya langsung loh. Bener loh. Kita jalan-jalan waktu itu rame-rame loh. Iya. Rame-rame. Nah, satu pesawat kita jalan-jalan, berhenti di Silangit kan. Bilangin. Terus kita jalan-jalan. Cuman pas mau sholat Jumat, waktu di Pulau Samosirnya itu, kan nyebrang tuh. Iya. Kita agak kesulitan nemuin
masjid Oh, untuk sholat Jumat. iya. Tapi karena kita satu pesawat ya kita buat sendiri lah di hotel Ininya, masjidnya yang di pinggir pantai, pinggir danau. Iya. Pinggir danau. Di situ kan danaunya udah kayak laut situ udah ya. Filmnya luar biasa. Setuju, mantap, bismillah. Oh, Mantap tuh. iya. Jadi kita bantu kembangkan nanti dengan pinjaman-pinjaman karena di sana nanti Iya. Iya, betul. Sip, thank Iya. you. Siap. Habis ini nanti saya pasti minta nomor Aduh, handphone ya, Oh. Mas. Ah, Silakan. pasti. ada di Aning, kita lu minta Aning Aning, siap. Aning punya Aning. Silakan. Humas punya. Oh, iya Bang. Ada pertanyaan juga nih titipan. Waktu masa Abang sekolah gimana? Sampai Waktu di 70. hasil iya. Sampai Waktu di dari 70 sampai apa Sama. hasil Waktu sampai di ke sini? 70 apa memang pasukan tempur juga? Sama Pasukan pemikir? Ah, Apa pasukan senang-senang? Kan Bos. ada tiga. bos, mau terus terang nih bos. Iya. Gua tuh nggak pernah ngelamar mau masuk sekolah di 70 nih, Oh. bukan ada. Oke. Gua dulu masuknya SMA 11. Oh, Biar jelas tuh, bener nggak? Oh, sebelah. itu orang pemikir semua tuh. Iya. Semua pemikir. Pemikir yang mikir memikir, yang main main. Nah, kita kayak disco aja udah nggak? Sama dah kita bolos juga, berantem juga lah, main bola juga, disco juga, komplit dah kalau zaman dulu bener nggak? Ya. Tapi karena kita dulu tiap kali mau ujian pasti berantem, Yes, Karena- benar. pusing kita mau ujian bener nggak? Supaya nggak jadi ujian kita beranteman sama Kayak represi. Iya. Represi ya, Bro. Nah gitu kan. Nah akhirnya digabung. Jadi waktu kita masuk 11, tapi waktu kita lulus 70. Oh, Kepala sekolah 3 kali, tiga Bos. kali. Iya. Kelas 1 Pak Siwa Besi, Besi. kelas 2 si Pak Darmaji Darmaji. ya. Kelas 3 siapa itu gue lupa, ganti Lupa. lagi tuh, bener gak? Bapak juga. Jadi tiga tahun, tiap tahun satu kepala sekolah, bener gak? Iya, benar. Dan dulu ya gitu biasa lah kita nongkrong Aldiron zaman dulu kan. Biasa lah anak Tapi kenapa muda. Abang kok bisa berhasil ya, bisa sukses ya? Jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, itu penting kok. Itu. Jadi bandel-bandel berhenti zuhur, bandel-bandel berhenti asar, bandel-bandel berhenti Jangan pernah maghrib. tinggal sholat ya. Jadi kita ada remnya, bener gak? Iya, iya. Hmm. Jadi ibaratnya kita jalan single Eh. agak ngaco, dilurusin lagi. Ngaco, Ada berhentinya jangan kan? ngaco, lurus. Iya, Ada siap. berhentinya, ada berhentinya. Banget ya. Ya gitulah motivasi buat rekan-rekan semua juga, adik-adik kelas kita juga ya. Begitu untuk jadi orang Insya Allah. jangan lupa sama Allah. Amin. Sama ini lagi Bang, semua tanya. Eh, Yang maaf ini kan Bang Syariah, Iya. boleh nggak kalau yang bukan Muslim Boleh. menjadi nasabah? Boleh. Oh, boleh juga. Masa nggak boleh? Ini kan bank. Oke. Bank siapa juga boleh. Kita aja orang umum. Indonesia. Iya. Boleh jadi nasabahnya Bank Citibank. Kita boleh jadi nasabah Bank OCBC selama main boleh. Soalnya kadang-kadang orang yang udah takut, gitu. Kita gimana untuk menariknya itu gitu gimana ke Bang? Ya kita bilang aja. Ini produknya menarik, bener gak? Lu bayarnya sono berapa cicilan, sini lebih murah. Bener nggak? Iya bang, pasti ada beda jauh ya antara konvensional sama ini. Ya tergantung banknya. Kalau bandingin sama bank yang gede-gede, ya kita setara lah kira-kira ya. Oke. Tapi kalau ente bandingin sama bank-bank konvensional yang kecil-kecil, ya lebih murah di kita. Oke. Yang jelas kita nyaman. Itu dia. Nyaman, tenang, hati kita Nyaman. memakai bank syariah. Iya. Itu aja. Boleh terbuka, mau Islam nggak penting. Yang penting deh nasabah. Nah, Tujuan kita adalah membuat nasabah puas, membuat nasabah bahagia. Terserah dia agamanya apa ya dah. Nah, sahabat sudah dengar sendiri kan? Ya. Sahabat alumni untuk mari kita menabung juga, nggak usah pandang bulu agama, semua bisa menabung, atau bisa menyimpan uangnya di Bang syariah. Ya, kenyataannya banyak lembaga-lembaga agama lain. Kalau mau disebut ya lembaga-lembaga Katolik, Kristen, itu nasabah kita. Oh, Karena mereka nyaman di benar nggak? Karena di perjanjian lama juga disebut itu ya. Iya. Jadi ya itu Iya, iya. alhamdulillah. mau nabung mau pembiayaan bisa. Alhamdulillah. Ya itu alhamdulillah ya, Udah panjang. sudah diberikan Ah, beberapa penjelasan ya. pengalaman-pengalaman beliau Ya. ya. Alhamdulillah kita
Oh ya, ini tempat kita podcast di Di Dapur Raya. Dapur Raya. Kebetulan yang Pasar mengelola Raya. juga ya. Ya. Dapur Raya Pasar Raya. Pasar Kebetulan Raya. yang mengelola alumni juga. Mantap. 93 Ya, tahun 90. dengan Dodi ya. Dodi. Mantap. Ini juga nih ada teman Oh, yang iya. ini apa Oh, Mbak? kita jangan lupa nih. Kita untuk Mm-mm, semangat sangat. Dari teman kita Ah. sendiri minum madu dari Mbak Mimi. Babuy. Baduy asli nih, abang dari Madu asli, Baduy. Baduy asli dari Asli, Baduy Mbak. asli. Mbak Mimi nih. Bagus. Kebetulan beliau kan memang Itu sibuk di sana, sering Iya. ke sana nih. Apalagi untuk Obat kuat. Obat kuat. Sahabat mungkin bisa pesan-pesan ke Iya. Mbak Mimi kalau memang ini. kalau mau pesan Pak, silakan. silakan. Langsung hubungi Oke. Humas. Iya. Tim Humas. Di Dapur Raya. Di Dapur Raya, Pasar Raya, Blok M. Lantai Lantai dasar. LG. Ya. Tempat kita nongkrong juga ini dulu. kita juga. Oh, iya. Oh iya, Mungkin dari Aning. Oke. ya ada. Apresiasi buat Bang Adi ini. Thank you, Anik. Mantap. Semoga BSI Insya Allah berkolaborasi Amin. alumni maupun siswa-siswa yang lain. Amin. Insyaallah, amin. Demikian Kita, podcast kita hari ini. saya Tarti Iya. dan Pandi Yusuf. Pandi Yusuf. Kita, Bang. Nggak disebut belakang lo apa Toy Suta. Ya, Yusuf Toy Sultan. biar ketahuan. Terima kasih banyak ya. Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi jumpa ya. Amin. Bisa hadir di sini. Amin. Di sini. Siap. Insya Allah. Semoga IKA alumni Makin makin bagus, jaya. Mantap. makin jaya. Mantap. Saya jaya. Jaya. Oke.